Terpujilah Engkau Bapa. Yesus Tuhan kami muliakan Engkau. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau yang melimpahkan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Amin. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan kasih-Mu terus memenuhi kami hari lepas hari. Tiap-tiap hari, setiap langkah hidup kami, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu membawa kehidupan bagi kami. Kiranya firman-Mu Tuhan, berakar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan membawa kami kepada kedewasaan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kabar baik, amin. Kabar sukacita, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Firman Tuhan minggu yang lalu sungguh sangat luar biasa memberkati kita. Saudara yang kasih, hari ini firman Tuhan sebagai renungan bagi kita, mentalitas hidup warga kerajaan sorga. Saudara yang terkasih, semenjak kita lahir baru, saudaraku, seharusnya hidup kita mencerminkan teladan Yesus, mencerminkan karakter Yesus. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yohanes 3 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Mari sama-sama 2-3 ayat. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dan dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara yang dikasih, kita lahir baru bukan lahir secara fisik. Pengertiannya bukanlah lahir kita masuk lagi ke dalam rahim ibu kita, sebagaimana yang dipertanyakan Nikodemus. Melainkan, saudara, kelahiran baru kita adalah lahir oleh roh. Amin. Karena rohlah yang memberi hidup, bukan hanya di dunia ini, tapi nanti sampai ke sorga, rohlah yang memberi kita hidup. Mari coba ucapkan, rohlah yang memberi saya hidup. Amin. Mau kehidupan? Hiduplah oleh roh. Nah, jadi saudara yang terkasih, Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi dua warga kerajaan kita.
warga negara Indonesia, warga negara sorga. Di dunia ini ngapain? Merantau. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya ingat, warga kerajaan kita adalah sorga, dan kita akan kembali ke sorga. Bagaimana kita bisa hidup kembali ke sorga? Hiduplah oleh Roh. Jangan hidup oleh daging, saudara yang kekasih, melainkan hiduplah oleh Roh. Saudara yang kasih, yang menjadi persoalan banyak anak Tuhan yang walaupun sudah menjadi warga kerajaan sorga, sudah terdaftar, ketika lahir baru sudah terdaftar, ketika kita lahir ke dunia ini, otomatis, saudaraku, kita harus mendaftarkan diri. Ada akte lahir, amin saudaraku. Ada kartu keluarga, di sana dituliskan warga negara Indonesia. Kalau tidak ada akte lahir, sangat sulit bagi kita ngurus apapun. Kalau tidak ada kartu keluarga, sangat sulit bagi kita untuk mengurus apapun. Saudaraku, itu menunjukkan satu bayangan, pengertian, supaya kita bisa mengerti bahwasanya menjadi warga kerajaan sorga harus lahir baru sebagai bukti, saudara yang kasih, oh kita menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Nah, sudah terdaftar, tapi di dunia ini masih banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan hidup kerajaan sorga. Saudara yang kasih, inilah yang sangat memprihatinkan kepada kita. Saudaraku, dalam Lukas 15, anak yang hilang, yang pulang ke rumah bapa, tetapi mentalnya sudah rusak. Sudah rusak. Ketika ia berada di dalam kandang babi, ia berkata kepada bapaknya, jadikanlah aku sebagai budak bapa saja. Ini gambaran seorang anak Tuhan yang walaupun sudah datang kepada Tuhan, mentalitasnya masih mentalitas, saudara yang kasih, pinahan, ya, dan bukan mentalitas kerajaan sorga. Artinya bagaimana? Seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru, tapi kembali ke dunia, saudara yang kasih, oh dunia mempengaruhinya, dunia dihidupinya. Kalaupun dia mau kembali lagi masuk kepada kehidupan rohani, mentalnya sudah rusak. Haleluya. Akan sangat sulit, saudaraku, akan membutuhkan waktu untuk memulihkannya kembali. Jangankan saudaraku kembali ke dunia, saudara pulang kampung saja 2 minggu, 1 minggu, mentalitasnya sudah mentalitas kehidupan di kampung. Kembali lagi ke kota Medan, harus dipulihkan lagi. Butuh waktu untuk memulihkan menjadi orang-orang rohani. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, itulah sebabnya jangan terlalu banyak dunia ini. Bukan banyak, jangan terlalu banyak. Jangan ikuti cara hidup dunia ini. Dimanapun kita harus berbeda. Haleluya. Nah, saudaraku, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi sama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah. Gak ada amin. Amin. Disuruh berubah. Berubahlah. Amin. Bukan jadi Superman, Batman, Satria Baja Hitam, tapi berubahlah. Saudara yang kasih sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, saudara dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan
Mana kehendak Allah? Apa kehendak Allah kita tahu. Kalau kita sudah berubah, kalau kita sudah seturut jalan Tuhan, saudaraku, kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak sembarangan, saudaraku, hidup di dunia ini. Kita punya tujuan, kita punya, saudaraku yang kekasih, visi dalam hidup ini untuk kerajaan sorga. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, minggu lalu kita sudah dengarkan memiliki teladan Yesus. Yang pertama sekali apa? Sudah lupa segala. Sadarlah, amin. Baru bertobat. Artinya apa? Sadarlah, baru berubah. Haleluya. Kalau nggak sadar, orang pingsan katanya nggak sadar. Mau dicakapi nggak bisa, mau diajak ketawa nggak bisa. Betul? Betul? Itu orang pingsan. Apalagi koma. Koma lebih lagi. Nggak sadar diri. Saudara yang kekasih, nggak bisa. Itu sudah sangat memprihatinkan. Janganlah menjadi orang-orang Kristen yang pingsan ataupun koma di dunia ini. Haleluya. Sadarlah, saudaraku, sadar. Kalau orang sadar bisa diajak bicara. Kalau orang sadar, saudara yang kasih, bisa diajak tertawa. Kalau orang sadar bisa, saudara yang kasih, diajak bermain-main. Itu orang sadar. Orang hidup dengan kesadaran. Oleh karena itu, janganlah hidup saudara pingsan atau koma. Jadilah orang yang sadar. Jadilah orang yang bisa berinteraksi. Amin. Bilang sama temannya, tapi jangan disentuh. Sadar ya, sadar. Haleluya. Itu sebabnya kalau orang Kristen belum sadar, masih pingsan dia, disuruh bertobat nggak mau dia bertobat. Kenapa? Masih pingsan dia. Kalau disuruh meninggalkan manusia lamanya, kehendak dagingnya, saudara yang kasih, belum bertobat dia, bebal, maka dia sudah koma itu. Amin. Tapi kalau seorang Kristen dilayani dengan hati, memiliki hati yang lembut, saudaraku, menerima firman Tuhan. Siapapun yang menasihati dia, anak kecil pun yang menasihati dia, saudaraku, dia mau mendengar. Dan kalau ada yang menasihati, menyuruh bertobat, maka dia menyadari harus bertobat. Amin. Haleluya. Nah, demikian juga lah kita, saudaraku, berubahlah. Bagaimana bisa berubah? Saudaraku, sadar dan bertobat. Coba katakan, sadar dan bertobat. Haleluya. Saudaraku, sadar, berubah. Artinya berubah, metamorfosis. Metamorfo. Makanya di pelajaran sekolah metamorfosis, saudaraku. Nah, jadi perubahan yang luar biasa. Bagaimana metamorfosis ulat itu, saudaraku, menjadi kupu-kupu. Saudaraku, ketika dia menjadi ulat, dia, saudaraku, sangat menjijikkan. Betul? Tapi dia terus berubah. Saudaraku yang kekasih, dari ulat menjadi apa? Kepompong. Dari kepompong menjadi langsung kupu-kupu. Ingat lagi pelajarannya nanti. Amin. Nah, saudara yang kekasih, siapa yang melihat kupu-kupu berkata indahnya, cantiknya kupu-kupu itu. Tapi
Kita tidak menyadari kadang-kadang perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu memiliki proses. Itulah dia metamorfosis. Amin. Nah, saudara yang kasih, marilah kita berubah. Amin. Dari cara berpikir seorang yang kalah menjadi cara berpikir seorang yang menjadi seorang yang pemenang, dan cara berpikir sebagai anak raja, memiliki cara berpikir kerajaan surga. Itulah cara berpikir kita di dunia ini. Memang masih hidup di dunia, tapi cara berpikir kita cara berpikir surga, bukan lagi cara berpikir dunia. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah sebagai satu pendahuluan bagi kita supaya kita bisa memiliki mentalitas kerajaan sorga. Amin. Mau memiliki mentalitas kerajaan sorga? Bagaimanakah kita harus memiliki mentalitas kerajaan sorga? Saudara yang kekasih, pertama sekali, biarlah kita selalu percaya akan mujizat Tuhan. Amin. Anak Tuhan mental mujizat. Anak Tuhan memiliki mental mujizat. Warga kerajaan sorga harus memiliki mental mujizat. Satu orang aja yang kuat aminnya. Yang lain memiliki mental apa? Hah? Mujizat juga? Tapi dalam hati ngomongnya gitu. Soekarno pernah berkata, "Oi rakyatku, sekalipun kau makan tahu dan tempe, tapi mentalmu bukan mental tahu dan tempe, tapi mental pejuang, tidak mau menyerah." Apa karena masih pagi, aminnya kurang ini? Kesarapan atau belum ini? Haleluya. Itu dunia pun tahu berpikir mentalitas positif. Saudaraku, sebagai warga kerajaan sorga, mentalitas kita mentalitas mujizat. Haleluya. Saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, kita memiliki satu pikiran baru yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita selalu percaya kepada mujizat Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, jangan memiliki mental menyerah. Bilang sama temannya, jangan memiliki mental menyerah. Haleluya. Kerajaan surga tahunya itu mujizat. Yesus di dunia ini pun, saudaraku yang kasih, dia tidak tahu, saudaraku yang kekasih, kemustahilan, melainkan tidak ada yang mustahil baginya. Itulah mental kerajaan sorga yang dari sorga itu dia bawa ke dunia ini. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, jadi kalau kita sakit, jangan dikit-dikit cari orang pistar, kata orang Batak. Haleluya. Oh, jual mana pistar. Amin. Jangan dikit-dikit cari dukun. Amin. Dukun patah kan namanya. Dukun patah tulang kan namanya. Dukun pergendangan kah katanya. Ataupun dukun perdangdutan. Kalau ada pergendangan berarti ada perdangdutan. Jangan sedikit-sedikit cari dukun, cari orang pintar. Itu bukan mentalitas kerajaan sorga. Kalau berobat ke rumah sakit bolehlah,
Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan cari paranormal. Amin. Jangan. Itu bukan mental kerajaan sorga. Mental kerajaan sorga adalah mental mujizat. Jangan sedikit-sedikit menyerah. Ada kesulitan dikit menyerah. Gak bisa aku. Gak bisa aku kerjakan itu. Mudah-mudi dikasih tugas sama ibu gembala. Tugas bikin schedule. Ya, ada yang gak datang beberapa orang. Rupanya mungkin katanya gak datang karena gak siap schedule-nya. Saudara, mental menyerah. Janganlah mental menyerah. Belum apa-apa sudah menyerah. Amin. Padahal bukan maksudnya untuk saudaraku menghukum ataupun mempersulit. Sebenarnya itu adalah untuk membina. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, saya pikir-pikir, mentalnya pun harus diperbaiki. Haleluya. Kalau sudah dikasih kesulitan sedikit, menyerah. Kalau sudah dikasih ujian sedikit, gak mampu. Padahal belum dikerjakan. Saudaraku, mental seperti ini harus berubah. Haleluya. Bilang sama temannya, jangan dikit-dikit menyerah. Amin. Firman Tuhan berkata, berjalanlah 2 mil. Amin, saudaraku. Artinya apa itu? Kita tidak boleh menyerah. Haleluya. Itulah mental kerajaan sorga. Lihatlah murid-murid dikasih kesulitan, saudara yang kasih sedikit, mereka menyerah. Belum pun dikerjakan, Tuhan Yesus berkata, berilah mereka makan semua orang-orang yang ikut kepada kita pada hari ini. 5.000 orang. Tuhan, belum pun dikerjakan. Murid-murid sudah berkata, bagaimana memberi makan 5.000 orang? Amin. Bagaimana begitu banyak orang ini, Tuhan? Tidak mungkin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mereka berpikir cara dunia dan bergantung kepada persediaan dunia. Kalaupun ada toko roti memberi makan 5.000 orang dengan roti, toko mana yang sanggup menyediakan? Saudara yang kasih, akan sulit, apalagi zaman dahulu di desa-desa, di kampung-kampung, ya, untuk 100 orang aja pun sulit. Amin. Belum dikerjakan. Coba kalau mereka cari dulu. Coba mereka, saudaraku, berpikir dulu. Ini murid-murid langsung menyerah. Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Jangan memiliki mental menyerah. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, Dia yang berfirman sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Yesus yang berfirman, Tuhan yang berfirman, sebagaimana imanmu jadi padamu. Itulah orang yang tidak menyerah. Itulah orang yang berjalan 2 mil. Itulah yang mengimpos dirinya sendiri. Amin. Karena kita ini seperti karet. Tenaga kita ini bisa lebih lagi. Kemampuan kita bisa lebih lagi. Iman kita bisa lebih lagi. Kalaupun ditarik, diperas, saudaraku, otak kita ini kita pakai. Saudaraku, seorang yang jenius mengatakan,
Otak kita ini sekeras-kerasnya pun kita pakai, hanya 10% yang bisa kita pakai. Masih ada 90% lagi yang belum terpakai. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan mudah menyerah, amin. Mari miliki mental pejuang. Haleluya. Saudara yang kasih, sebagaimana imanmu, jadi padamu. Apa yang mau kita imankan, jadilah kepada kita. Saudara yang kekasih, biarlah kita menyadari bahwasanya sesudah kita lahir baru, diselamatkan Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kita tinggal di dunia ini untuk beberapa waktu lamanya. Untuk apa? Untuk tahu kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dalam doa Bapa kami pun sudah disebutkan, saudaraku, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti di sorga. Berarti seorang percaya, anak Tuhan, orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, bisa, saudaraku, menarik, saudara, kehidupan sorga untuk dijadikan di dunia ini. Mujizat dijadikan di dunia ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita andalkan Tuhan supaya hidup kita ini tidak capek, supaya hidup kita ini tidak letih dengan dunia ini. Saudara yang kekasih, diperhamba oleh dunia ini. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, menarik kehidupan sorga datang ke dunia ini, maka itulah kehendak Tuhan yang harus kita kejar. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apa yang terjadi di sorga, Tuhan menghendaki supaya terjadi di bumi ini. Apa yang Tuhan kehendaki supaya jadi di bumi ini? Dosa-dosa diampuni, amin. Jiwa-jiwa diselamatkan, amin. Kesehatan dipulihkan, amin. Diberikan Tuhan damai, amin. Karena sorga itu penuh dengan damai. Sorga itu tidak ada sakit penyakit. Tariklah kehidupan itu. Haleluya. Demikian juga halnya dengan semua janji-janji Tuhan yang baik dan luar biasa. Ambillah, gapailah, kejarlah, imanilah. Ini yang perlu kita perhatikan. Imanilah. Karena sebagaimana imanmu dikatakan tadi, jadi padamu. Amin. Saudara yang kekasih, 1 Yohanes 3:8b, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Binasakan perbuatan iblis. Haleluya. Ini merupakan kehendak Tuhan di bumi ini. Bagaimana caranya kita membinasakan kehendak iblis, pekerjaan iblis? Dengan memberitakan kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Membawa jiwa-jiwa selamat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita merusakkan pekerjaan iblis. Amin. Bilang sama temannya, mari kita merusakkan pekerjaan iblis. Haleluya. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dunia ini banyak orang dikuasai oleh iblis. Apakah kita menyadarinya? Saudara yang kasih, Tuhan Yesus berkata, ya, dikatakan dalam firman Tuhan ini, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sudahkah kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus? Kekuatan kerajaan sorga ada pada kita. Di dalam tangan kita ini ada kuasa Roh Kudus. Amin. Jangan diamkan. Saudara yang kasih, kuasa Roh Kudus itu adalah berasal dari kata dunamis, dinamit, yang bisa membuat suatu ledakan
yang kuasanya dahsyat. Saudara yang kasih, itulah Roh Kudus. Berasal dari kata dunamis ataupun dinamik. Saudara yang kasih, mari kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan, ya, dikatakan saudara yang kasih, apa yang Tuhan kerjakan akan kita kerjakan, bahkan jauh lebih besar daripada itu. Gak ada amin. Amin. Jauh lebih besar daripada itu. Apa yang Tuhan kerjakan di dunia, dikatakan Dia mempercayakan, jauh lebih besar daripada yang kulakukan, engkau akan lakukan. Jauh lebih besar apa yang Yesus lakukan, akan kita lakukan. Sudahkah saudara mengalaminya? Sudahkah kita mengalaminya? Saudaraku, mari kita imankan janji-janji Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih, di dalam Alkitab banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki mentalitas kerajaan sorga. Amin. Joshua memiliki mentalitas kerajaan sorga, memiliki mentalitas pejuang, memiliki mentalitas mujizat. Siapa namanya? Joshua. Nanti saudara bisa baca di Joshua 6. Saudara yang terkasih, yang kelihatannya tidak mungkin, ini perhatikan, yang kelihatannya tidak mungkin, tidak mungkin sembuh, tidak mungkin lagi diberkati, tidak mungkin lagi punya pasangan hidup. Saudara yang kasih, jangan memiliki mental menyerah, melainkan memiliki mental mujizat. Joshua, saudaraku, dia melihat, oh saudaraku yang kasih, tembok Jericho, 2 kereta kuda bisa berjalan di atasnya. Ini kira-kira 7 meter. Tembok Jericho, 2 kereta kuda. Berarti di sebelah sini ada 1 kereta kuda, di sebelah sini ada kereta kuda, bisa sama-sama berjalan. Begitulah tebalnya tembok Jericho. Saudara, disuruh mengintai tembok Jericho. Oh, pengintai berkata, tidak mungkin. Amin. Gak mungkin, temboknya tinggi, penjaganya, oh, sekeliling tembok itu, belum pun sampai ke situ kita sudah ketahuan. Dikatakan, tidak mungkin kita masuk ke Jericho, tidak mungkin kita merobohkan tembok Jericho. Dewa-dewa Kanaan menjaga lagi tembok-tembok Jericho. Dewa-dewi saudaraku Kanaan katanya, oh, menjaga tembok Jericho. Mustahil kepada kita, mustahil Joshua, tidak mungkin. Adakah cara berpikir kita seperti ini? Mustahil kita sehat, mustahil kita sembuh. Siapa yang mengatakannya itu? Siapa yang mengatakan kita tidak bisa sembuh? Siapa yang mengatakan kita tidak bisa diberkati? Siapa yang mengatakan janji Tuhan tidak jadi pada saudara? Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Siapa yang mengatakan? Haleluya. Adakah Tuhan mengatakannya? Kalau bukan Tuhan yang mengatakannya, siapa yang mengatakannya itu? Iblis. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada saudara, kepada kita, saudara kutuk, tidak pernah. Yesus di dunia ini tidak pernah mengutuki orang. Haleluya, saudaraku. Walaupun dia sangat mampu. Saudara yang kasih, siapa yang mengatakan saudara tidak bisa kaya?
Ini bukan teologi kemakmuran. Saya nggak perlu bikin webinar Zoom untuk saudara membayar 120.000 untuk ini. Haleluya. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan gak ada jodoh? Saudara yang jomblo. Yang jomblo katakan amin. Jangan bapak-bapak yang ngomong amin. Bapak-bapak yang sudah ada istrinya jangan bilang amin lagi. Siapa yang mengatakan saudara tidak bisa menginjil? Siapa yang mengatakan kepada saudara tidak punya anak rohani? Siapa yang mengatakan aku tidak pandai bersaksi, aku tidak tahu firman Tuhan? Iblis. Sibolis. Jangan pula saudara katakan sibolis naburju. Gak ada naburju sibolis itu. Haleluya. Kalau sudah mulai terasa badan saudara, ya, aduh, sakit kakiku, kram-kram. Siapa yang mengatakan itu? Kenyataan yang mengatakannya. Yang memang kenyataannya kram, asam urat. Tapi bukan apa kata kenyataan, melainkan apa kata firman. Apa kata firman tentang hidup kita? Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Pegang itu, ucapkan itu, kerjakan itu. Jadi 10:10b mengatakan Yesus datang memberi kita hidup yang berkelimpahan. Di ayat sebelumnya, oh saudaraku, dikatakan iblislah yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita bisa tahu sekarang suara siapa yang harus kita dengar. Ini sudah kita lewati minggu-minggu yang lalu. Amin. Suara siapa yang kita dengar? Dialah suara Tuhan. Joshua, saudaraku, dia dengar suara Tuhan. Amin. Dia datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Ini yang kadang tidak ada pada orang-orang Kristen, tidak ada pada orang-orang percaya, tidak ada pada anak-anak Tuhan. Datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang Dia berikan. Tidak mungkin tembok Jericho itu, saudara yang kekasih, roboh. Tidak mungkin. Joshua datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kau buat, ini kau buat, ini kau buat, ini kau buat. Nanti dibaca di rumah. Jadi kalau ada sesuatu yang mustahil rasanya, datanglah kepada Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Amin. Haleluya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saya yang beriman. Saya percaya janji-janji Tuhan. Siapa lagi di dalam Alkitab ini hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan mental mujizat? Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan seterusnya. Nanti bisa saudara baca di rumah. Daud, saudaraku, sedikit pun tidak takut kepada Goliat. Ketika Daud membawa makanan kepada abang-abangnya, bontot, disuruh orang tuanya, bawa dulu bontot ini, Daud, kasih dulu sama abang-abangmu. Mereka lagi berperang di sana, di perkemahan. Dibawanya saudaraku bontot untuk abang-abangnya.
sebagai orang-orang yang, oh saudaraku, orang-orang yang pandai berperang. Sampai di perkemahan, dia mendengar suara Goliat. Oh orang-orang Israel, mana pasukanmu yang mau menghadapi aku itu? Mendengar suaranya pun orang-orang Israel, pasukan Israel sudah takut. Karena Goliat itu tinggi besar, jari-jarinya 6. Jari-jarinya kita ini 5, dia 6. Tambah lagi 1 sini. 6 tambah 6, jari kaki lagi 6. Tinggi besar, suaranya menggelegar, pedangnya saja. Oh saudaraku, masih membawanya saja kita sudah keberatan, apalagi mengayunkan pedang Goliat. Berat. Daud mendengar ejekan Goliat. Tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Saudara yang kasih. Lalu dia minta izin kepada raja. Aku mau menghadapi Goliat. Tuhan lihat, siapa namanya? Saul melihat Daud dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemerah-merahan, masih remaja. Kau mau mengalahkan Goliat. Saudara yang kasih, iya Tuhan, betul kau mengalahkan Goliat. Dikasih baju jirah, dikasih ketopong, dikasih pedang. Saudara yang kasih, keberatan dia, gak bisa aku pakai ini semua Tuhan. Lepaskanlah. Lalu dia datangi Goliat hanya dengan ketapelnya, alih-alihnya 1 kali saja. 1 kali saja dia ketapel, saudara yang kasih, Goliat tepat di dahinya, Dison Maradia. Haleluya. Saya pernah ketapel burung waktu kami jalan-jalan sama hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, Bang Maliaki pandai mengketapel. Dia ketapel, kadang-kadang di rumah diketapelnya tikus sampai tikus bermatian. Lalu saya pinjam, saya ketapel burung. Kena badannya, tapi terbang lagi. Nggak mati dia, nggak jatuh dia, malah terbang. Terus dia terbang. Benar. Daud sekali saja. Saudaraku, itu dengan latihan yang luar biasa di padang gurun dalam menggembalakan kambing domba. Amin. Haleluya. Daud ini sudah terbiasa mengejar singa, bukan dikejar singa. Kalau saudara kita mungkin dikejar singa, tapi kalau Daud dia mengejar singa. Binatang buas sudah kenal kepada Daud. Kalau ada si Daud, lari semua binatang buas. Jadi kalau ada setan iblis melihat saudara dan saya, dia yang lari, bukan kita yang lari. Amin. Sudah terbiasa dia mengejar saudara ke binatang buas. Apa dikatakan? Ku pegang mulutnya, ku koyakkan mulutnya, janggutnya. Saudaraku, begitulah Daud. Berarti sudah dibentuk. Amin. Sudah dibentuk. Dia membentuk dirinya untuk mengusir serigala-serigala dengan ketapelnya. Dia mengusir saudaraku binatang-binatang buas dengan ketapelnya. Sudah dibentuk. Oleh karena itu relalah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Rela dibentuk oleh Tuhan. Haleluya saudaraku. Bentukan luar biasa sehingga Daud yang masih remaja pun luar biasa dipakai Tuhan. Jadi saudara yang kasih, bukan masalah umur,
Amin. Tapi masalah siapa yang datang kepada Tuhan. Daud ini, dia katakan, dia alih-alihkan ketapelnya. Di dalam nama Tuhan semesta alam yang kau hina itu, langsung ke dahinya. Berarti Daud ini di padang gurun penuh dengan nyanyian dan pujian, sorakan kepada Tuhan dalam mengembalakan kambing domba. Dia naikkan kecapinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Terus sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi namun tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tahu, amin, siapa yang menyertainya. Siapa yang menyertai kita? Tanya dulu temannya, saudaraku, siapa yang menyertaimu? Yesus. Siapa kata simbolis? Tidak. Siapa yang menyertai saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini harus kita pastikan siapa yang ada di dalam diri kita. Siapa yang paling utama di dalam diri kita. Amin. Kemudian siapa lagi saudaraku? Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun sakit pendarahan. Sudah pucat, sudah kehabisan darah, gak tahu lagi, sudah berobat katanya, sudah habis semua hartanya. Kan itu dikatakan Alkitab. Habis semua uangnya untuk berobat ke sana kemari, tapi tidak sembuh. Tapi ketika dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus yang penuh dengan mujizat, dan dia tahu Yesus datang ke daerah itu, lalu dia datang kepada Yesus. Amin. Ujung-ujungnya apa? Datang kepada Yesus. Perempuan pendarahan 12 tahun ini imannya luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal aku beriman, asal aku melakukan firman, aku pasti sembuh. Biarlah itu yang kita lakukan, itu yang kita imani. Amin, saudaraku. Datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, bukan kekuatan badani kita. Haleluya. Dia terobos semua tradisi. Tidak boleh perempuan masuk ke kumpulan laki-laki. Tidak boleh orang yang penyakit pendarahan, saudaraku, masuk ke dalam kumpulan laki-laki. Najis. Tapi itu diterobosnya. Adat istiadat Yahudi itu diterobosnya. Saudara yang kasih, karena imannya. Haleluya. Teroboslah. Apapun yang menghalangi kita, menghalangi saudara yang kasih, teroboslah. Jadilah seperti sebagaimana perempuan yang memiliki iman ini, demikianlah kita memiliki iman. Siapa lagi saudara, orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 itu. Yesus melihat iman mereka dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Sangat luar biasa. Amin. Jadi Tuhan lihat itu, saudaraku.
Tuhan lihat kesungguhan kita, perjuangan kita, mentalitas kita, bukan mentalitas menyerah, melainkan mentalitas kerajaan sorga. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, yang kedua, bagaimana supaya kita, saudaraku yang kasih, memiliki mentalitas kerajaan sorga? Ya, biarlah kasih memenuhi kita. Coba katakan, kasih Tuhan melimpah dalam hidup saya. Ini sebenarnya firman Tuhan minggu lalu. Saudaraku memiliki kasih, ya, tapi diulangi lagi. Dikatakan dalam Matius 22:34 sampai 40, ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Amin. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih, jangan mengasihi dunia. Coba katakan, saya tidak mau mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada diri kita. Kalau kita mengasihi dunia, kita menjadi musuh daripada Tuhan. Amin. Betul, saudaraku? Janganlah engkau mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Jika engkau mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada pada dirimu, dikatakan. Dan mengasihi dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi saudaraku, jangan mengasihi dunia. Yang simpel-simpel saja, yang sederhana-sederhana saja. Lagu kita lagu rohani lah. Sambut menyambut. Amin. Amin. Tunjang he, ketumbar bawang jahe. Oh. Kalau sudah lagu dangdut katanya, oh goyang. Apalagi goyang dompret. Oh sudah lupa istri, lupa suami, lupa tetangga. Kasihilah Tuhan. Sedih hati Bapa kalau dilihatnya anak-anaknya, oh nyanyi lagu dunia bukan lagu rohani. Amin. Haleluya. Yang terlibat katakan amin. Nggak apa-apa mengaku dosa. Haleluya. Jangan lebih banyaklah waktu untuk TV. Jangan kasihi dunia. Haleluya, saudaraku. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi keluarga kita. Keluarga kita kasihi di rumah, tidak lupa diri, tidak menyenangkan diri sendiri, tidak makan di luar sana, nikmat-nikmat anak di rumah. Saudaraku yang kekasih, makan tahu dan tempe. Kalau kita mengasihi Tuhan, ingat keluarga. Kalau kita mengasihi Tuhan, takut kita untuk melakukan dosa. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudaraku, tergerak oleh belas kasihan. Amin. Melihat orang sakit, tergerak hati. Melihat orang, saudaraku, peminta-minta, tergerak hati. Melihat orang yang cacat, tergerak hati. Amin. Kalau sudah mengasihi Tuhan, baru bisa itu bekerja. Kalau enggak, saudaraku, hati kita bisa keras. Amin. Jadi prakteknya kasih ini, kerjakan dulu, baru saudaraku, oh kita bisa dikerjakan Tuhan kepada kita kasih. Amin. Amin. Jadi teladan, jadi contoh.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi keluarga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, jangan dijauhi, tapi dikasihi. Apa kekurangannya, saudara yang kekasih, jangan lihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Satu orang aja yang amin. Jangan lihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Itu bisa mengasihi, kita bisa mengasihi saudara seiman kalau sudah ada kasih Bapa. Kemudian saudaraku, kalau sudah ada kasih Bapa, maka kita bisa menghormati siapa saja yang kita temui di luaran. Ketika kita bekerja, ketika kita berjalan, ketika kita berbelanja, ketika kita dimanapun, kita bisa mengasihi orang dimanapun kita berada. Haleluya. Kemudian apa saudaraku? Memiliki kejujuran. Waktu saya sudah habis ya. Sudah habis ya? Sudah setengah 10. Oh, ini dong. Nomor saya. Baca aja, suruh dibaca. Saudara bacalah di rumah ya. Ibu Gembala bikin firman Tuhan banyak kali. Sampai berapa lembar ini sama saya ini? 11 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar lagi. Yang selesai berapa? 1, 2, 3, 4. Saudara bacalah di rumah ya. Lengkapnya di situ ayat-ayatnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.